Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih tetap sehat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini Pak akan membahas tentang masalah zakat ya. Jadi untuk materi PAI ya pada kesempatan hari ini tentang zakat ya. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita baca ayat basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Ya. Kalian sudah pasti tahu ya apa itu zakat? Ya. Tahu belum? Ya. Zakat itu ialah ya. Nah, zakat ini berasal dari bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu zakat itu adalah tumbuh. Arti secara bahasa ya. Secara bahasa itu tumbuh, berkembang, bersih ya, banyak. Ada berkembang, bersih, tumbuh ya, berkah, baik. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fikih ya, zakat itu ialah sejumlah harta ya, sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan ya, yang wajib kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ya menurut ketentuan tertentu. Itu zakat ya, zakat pada umumnya ya. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat? Ya, karena Islam dibangun oleh diantaranya yaitu zakat itu ya. Ya. Artinya Islam didirikan atau dibangun oleh 5 perkara. Apa itu hadisnya tuh? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji shaumi Ramadan. Tuh ya. Jadi salah satunya untuk membangun Islam itu adalah dengan mengeluarkan zakat ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, aqimis shalah wa atuz zakat ya. Nah, itu sama ya, wajibnya zakat sama dengan wajibnya melaksanakan sholat. Makanya Allah dalam Al-Qur'an selalu mengiring-iringi dua perkara ini, aqimis shalah wa ita'iz zakah ya. Nah, zakat ini terbagi dua, yaitu ada zakat harta atau zakat mal dan zakat fitrah. Nah, ini berbeda. Nah, ya. Kita akan membahas tentang zakat fitrah dulu. Nah, apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah, nah kalau secara bahasanya zakat fitrah bisa kalian artikan zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, itu ya, banyak ya. Nah, zakat fitrah, nah, ya, zakat fitrah yaitu zakat yang wajib kita keluarkan ketika di bulan Ramadan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat wajib zakat fitrah. Nah, ya, harus ada syaratnya, ketentuannya ya. Yang pertama syaratnya yaitu Islam. Nah, ya, syaratnya harus Islam. Kalau orang kafir tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat orang kafir. Orang Islam syaratnya harus Islam yang pertama ya. Harus mengeluarkan zakat orang Islam tuh. Wajib mengeluarkan. Nah, bagaimana kalau tidak mengeluarkan? Nah, itu akan berdosa. Ya. Kemudian yang kedua, merdeka orang. Artinya merdeka itu tidak ada, bukan budak ya. Kalau merdeka bukan budak. Kalau
Zaman dulu banyak ya, zamannya Nabi Muhammad ya, ketika zaman Muhammad banyak budak-budak itu tidak wajib zakat kalau budak, karena memiliki gustinya ya, tuannya, memiliki tuan. Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki, harus punya harta. Kalau orang yang tidak punya harta ya tidak wajib zakat ya. Tuh syaratnya ada 3 ya, syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, kedua merdeka, yang ketiga memiliki harta. Itu syarat wajibnya ada 3. Kemudian setelah syarat wajib ya, ada waktunya. Nah, kapan tuh waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ada 5 waktu. Nah ya, ada 5 waktu untuk melakukan zakat fitrah. Yang pertama waktu wajib ya, waktu wajib. Nah, waktu wajib itu kapan? Waktu wajib itu ketika malam takbir, ketika malam 1 Syawal. Nah, itu waktu wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua waktu utama, atau waktu yang lebih afdol, lebih utama. Kapan itu? Ya, waktu utama untuk melakukan zakat fitrah yaitu ba'da sholat subuh, sebelum, nah di antara nih ba'da sholat subuh pada hari raya Idul Fitri ya. Kita setelah melaksanakan sholat subuh pada hari raya Idul Fitri itu subuhnya, sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, itu waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu ya, itu waktu yang kedua, waktu afdal atau waktu utama. Jadi setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, dan sebelum sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri. Nah, itu waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ya. Yang ketiga, waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dari awal Ramadan sampai awal Syawal ya. Pada akhir Ramadan itu waktu yang diperbolehkan. Nah, misalkan kalian mau mengeluarkan zakat setelah puasa pertama atau di pertengahan, boleh. Nah, itu waktu yang diperbolehkan. Yang keempat yaitu waktu makruh. Nah, waktu makruh itu waktu yang arti makruh tahu? Nah, makruh itu yang dibenci oleh Allah ya. Waktu makruh yaitu kita mengeluarkan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Id, misalkan setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam. Nah, itu makruh ya, waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Kemudian yang kelima, waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, kemudian kita belum melakukan zakat fitrah, belum mengeluarkannya. Nah, itu haram. Nah, itu disebut bukan zakat fitrah lagi, tetapi itu disebut dengan sodakoh. Ya. Jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu wajib ya, yaitu pada malam Idul Fitri ya, malam takbiran itu. Nah, kemudian yang kedua waktu utama yaitu setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga waktu yang diperbolehkan atau mubah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang keempat waktu makruh setelah sholat Id sampai atau sebelum matahari terbenam. Dan yang kelima waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri dan seterusnya itu, atau 1 hari setelah Idul Fitri. Nah, itu waktu haram. Itu tidak disebut dengan zakat fitrah, tapi disebut dengan sodakoh ya. Kemudian siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Yang pertama yaitu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang Islam ya. Orang kafir tidak wajib zakat. Kemudian dengan niat
Nah, kita kalau zakat fitrah harus dengan niat, ya. Kenapa harus dengan niat? Ini untuk membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal atau dengan sodako. Kalau sodako tidak perlu dengan niat, ya. Kalau zakat fitrah harus dengan niat, karena untuk membersihkan diri kita, ya, dari dosa-dosa, atau untuk membersihkan harta-harta kita. Nah, itu ya. Ya, artinya harus niat itu supaya membedakan antara zakat wajib dan sodako, infak, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat yang ketiga yaitu memiliki makanan, ya, atau pangan, memiliki makanan pada hari raya. Itu, ya, kalau kita tidak punya makanan, ya tidak wajib zakat, atau tidak punya untuk yang dikeluarkannya, ya tidak wajib zakat, ya. Kemudian yang keempat yaitu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang besar, kecil, ya, besar atau kecil, laki-laki ataupun perempuan, itu wajib zakat, ya, yang orang Islam itu. Nah, bagaimana Pak kalau ada bayi yang lahir ketika bulan Ramadan, wajib zakat enggak? Wajib zakat, ya. Wajib zakat kalau ada orang yang melahirkan ada bayi yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Kemudian kalau orangnya meninggal, misalkan orang yang meninggal ketika bulan Ramadan, wajib zakat nggak tuh? Ya tidak wajib. Nah, ya, misalkan ada orang yang meninggal sebelum hari raya, 2 hari sebelum hari raya misalkan meninggal, dan dia belum mengeluarkan zakat, itu wajib zakat tidak? Itu tidak wajib zakat, ya, kecuali orang itu meninggalnya ketika malam takbir. Nah, malam takbir dia wajib zakat, karena orang yang meninggal itu sudah sudah menemukan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah, itu yang wajib zakat. Nah, tapi kalau dia menemukan hanya bulan Ramadan saja, itu tidak wajib zakat, ya. Itu patokannya, ya. Jadi kalau dia menemukan bulan Ramadan, bulan puasa, dan awal Syawal, ya, malam takbir itu, nah, itu wajib zakat, itu, ya. Nah, berapa banyak sih zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan? Ya, zakat fitrah itu lebih utamanya itu bahan pokok, ya, yang dikeluarkannya, ya. Nah, di Indonesia apa bahan pokoknya? Beras. Nah, ya, kalau di luar sana, di luar negeri, misalkan ada yang bahan pokoknya gandum, ya gandum. Kalau di Indonesia kan bahan pokoknya beras. Nah, itu berapa banyak? Yaitu, ya, 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Itu banyaknya, ya. Berapa? 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Bagaimana Pak kalau zakatnya itu dengan uang? Ya boleh saja, tapi lebih utama dengan bahan pokok. Tinggal dikalikan saja kalau misalkan zakat fitrahnya dengan uang. Misalkan harga beras 1 kilo 10.000 misalkan 1 kilonya, kan yang dikeluarkan 2,5 kilo, ya tinggal dikali aja. Berarti kalau 2,5 kilo berapa tuh zakatnya? 25.000, ya. Tuh 25.000, ya. Kalau misalkan harga berasnya 1 kilo 10.000, tuh, ya. Nah, ada juga nih, ada orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada berapa orang? Ada 8 orang atau 8 golongan. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Nah, orang fakir, ya. Kemudian orang miskin. Kemudian amil. Apa amil itu? Amil itu adalah
orang yang mengurusi zakat, ya. Misalkan kalau di kampung-kampung misalkan ada orang yang menarik zakat atau yang mengurus zakat misalkan di masjid-masjid itu, nah itu tuh berhak menerima zakat. Nah, kayak kemudian mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, nah kurang lebih 5 bulanan ya, kurang lebih dari 5 bulan. Nah, baru masuk Islam nih, baru 5 bulan, kurang lebih dari 5 bulan. Nah itu berhak menerima zakat, nah, walaupun dia itu orang kaya, ya, berhak menerima zakat. Itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba sahaya itu ya budak itu ya. Kemudian gorim. Apa gorim itu? Orang yang memiliki hutang. Nah, hutangnya untuk apa? Misalkan bukan untuk kemaksiatan hutangnya, tapi untuk benar-benar hutang yang yang sangat butuh untuk kehidupan dia. Nah itu ya, itu berhak menerima zakat. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berada di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah. Itu ya. Misalkan kalau di kampung guru ngaji kan itu orang yang mengajarkan agama Islam atau kiai-kiai, nah itu berhak juga. Nah ustad, nah itu berhak menerima zakat. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu musafir. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan, bepergian. Nah itu ya, musafir itu berhak menerima zakat. Nah, ada orang yang berhak menerima zakat, ada juga orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah itu? Nah, orang kaya. Kalau orang kaya tidak berhak menerima zakat fitrah, kan sudah tercukupi kehidupannya kan. Itu. Yang kedua seorang budak. Budak juga sama, tidak berhak menerima zakat karena dia sudah ditanggung oleh tuannya itu ya. Kemudian Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu juga tidak berhak menerima zakat. Ya. Kemudian Bani Muthalib. Nah, Bani Muthalib ini anak cucunya Nabi Muhammad nih. Nah, keturunan Nabi Muhammad itu tidak berhak menerima zakat. Ya. Yang kelima yaitu orang kafir. Orang kafir tidak wajib atau tidak berhak untuk menerima zakat. Ngapain orang kafir? Walaupun dia orang miskin, lebih baik kita memberikan zakatnya kepada orang Islam. Nah, ya, jadi orang kafir mah tidak berhak menerima zakat. Itu ya zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah dikeluarkannya kapan? Pada bulan Ramadan, awal Ramadan sampai awal Syawal. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada hikmahnya. Nah, hikmah zakat fitrah. Apa itu hikmah zakat fitrah? Hikmahnya yaitu yang pertama membersihkan diri. Hikmahnya ya, membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Ya. Jadi diri kita akan dibersihkan oleh Allah kalau kita melakukan zakat fitrah dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, bisa diibarat seperti ini. Jadi puasanya tidak sempurna, belum sempurna kalau tidak zakat fitrah. Itu ini harus bersihkan. Iya kayak misalnya gini aja, sholat misalkan. Sholat ada salah satu rukun sholat yang ketinggalan, ya kan? Maka kita harus ganti dengan sujud sahwi. Seperti itu berarti. Hikmah yang kedua yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari Idul Fitri. Nah, jadi kalau kita memberikan zakat fitrah, ya kan? Orang fakir, misalkan orang miskin akan bahagia. Nah, itu ya, supaya mereka tidak ada kesedihan ketika hari raya Idul
fitri. Itu hikmahnya ada dua ya. Hikmah zakat fitrah yang pertama membersihkan diri ya. Kemudian yang kedua memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari fitri itu ya. Nah itu ya. Ya, jadi zakat itu ada berapa macam? Atau zakat artinya dulu. Arti zakat adalah secara bahasa membersihkan atau menumbuhkan atau berkembang. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fikih yaitu artinya sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak dan menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, zakat ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah. Tuh. Ya. Syarat wajib zakat Islam merdeka dan memiliki harta. Nah, kemudian waktu tadi ada 5. Waktu wajib. Kapan waktu wajib? Malam takbir, malam hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu utamanya itu setelah sholat subuh atau ba'da subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu ini diperbolehkan awal Ramadan sampai akhir atau awal Syawal. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat Id dan sebelum matahari terbenam. Sedangkan yang kelima, waktu haram setelah matahari terbenam sampai keesok harinya, itu haram gitu ya. Nah, yang mengeluarkan zakat yang pertama Islam, yang kedua niat, yang ketiga memiliki makanan, dan yang keempat, nah, orangnya itu besar, kecil atau perempuan atau laki-laki. Berapa banyak harta atau zakat fitrah itu? Harta ini dikeluarkannya 2,5 kg atau 3,5 liter. Apa yang dikeluarkannya? Yaitu bahan makanan pokok. Yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 8: fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ya, gorim, fisabilillah, dan musafir. Yang tidak berhak menerima zakat orang kaya, seorang budak, Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian orang kafir. Sedangkan hikmah zakat fitrah yaitu membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua hikmahnya yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari raya. Nah itu ya. Ya. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya. Sampai sini ya, cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.